dalam praktik coaching kita perlu memahami nih beberapa penilaian dari praktik yang akan kita lakukan, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan ya, kurang lebih 3 ya. Di sini yang pertama, sebelum ibu melakukan observasi pasti ada yang namanya tahapan pra-observasi. Jadi di tahapan ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik coaching ini oleh ibu ini. Oke. Yang kedua tahapannya yaitu pelaksanaan observasi, di mana tahap ini saya akan melakukan pengamatan kegiatan coaching yang akan ibu lakukan bersama dengan coach ibu nanti. Kemudian yang ketiga, setelah observasi ada tahapan pasca observasi. Di tahapan ini ibu merefleksikan apa yang sudah ibu kembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang ibu akan kembangkan kembali untuk praktik coaching selanjutnya. Ibu siap ya? Siap, Bu. Oke, baiklah. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu ini, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, hal ini dilihat apakah percakapan coaching sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta ya, dimana Tirta ini tentu mencakup tujuan dari percakapannya dan hasil percakapan yang ibu akan lakukan. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalahnya ya, bagaimana gambaran situasinya. Kemudian yang ketiga R itu rencana aksi ya, rencana tindak lanjutnya seperti apa, pihak siapa yang akan terlibat, dan durasi waktunya. Dan terakhir di alur Tirta ini ada tanggung jawab ya. Ibu perlu memastikan coach ibu memiliki komitmen terhadap rencana tindak lanjutnya itu seberapa besar. Dan nanti ibu memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya ya pada mitra coaching. Kemudian coaching nanti dilihat responnya seperti apa ya, ibu bisa tanggapi dari pertanyaan proses coaching yang ibu lakukan. Begitu ya Bu ini. Baik, Ibu. Dan perlu diingat Bu, di sini percakapan harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari tim coaching. Nah, dari pra ini ada pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap Bu ini? Siap. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik. Dalam kegiatan ini, kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu yaitu adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, Bu. Mendengarkan dengan aktif si coaching agar saya mengetahui apa permasalahannya. Dan juga saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, tadi ada dua kompetensi, aktif dan berbobot. Oke, selanjutnya kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang saya ajukan secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan berikutnya, berarti indikator yang ingin dilakukan apa? Indikator yang akan saya lakukan yaitu saya ingin si coach itu bisa menemukan dulu apa potensi-potensinya
dalam memecahkan masalahnya. Gitu. Oke, kalau begitu sekian sesi pra-observasi. Silakan Bu Weni boleh melanjutkan praktik coaching dengan yang akan Ibu coaching. Silakan Bu Weni. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Febri, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah nih. Baik Bu Febri. Ada apa nih Bu Febri? Kok ingin bertemu dengan saya siang ini? Apa ada masalah atau bagaimana nih Bu? Iya Ibu, ini saya ini berbicara ada masalah ini. Mohon maaf bila ini. Saya ingin share aja terkait problem masalah saya ini. Dan saya rasakan saat ini. Baik, Bu Febri, apa yang Ibu rasakan dan ingin Ibu sampaikan nih ke saya? Ini saya bermasalah dengan mulut saya. Ternyata pembelajaran yang ada di kelas saya itu salah satu buku saya itu sama sekali di dalam satu buku itu bisa Jadi ini tentang proses pembelajaran ya Bu ya, yang ada di kelas Ibu. Jadi ada anak ya yang masih malas datang ke sekolah ya Bu. Memang ya Bu ya, sebenarnya sekolah itu sangatlah penting karena kita juga sebagai guru harus mendorong nih peserta didik untuk datang ke sekolah ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Iya, nah sekarang izinkan saya bertanya ya Bu ya. Bu Febri tadi sudah menyampaikan problem Ibu nih. Nah, memang sebenarnya nih harapan Bu Febri itu seperti apa nih kira-kira? Harapan saya inginnya siswa tersebut berada di sekolah itu karena akses sekolah itu saya ingin siswa itu Baik Ibu Febri, jadi Bu Febri itu ingin siswa tersebut lebih rajin ya datang untuk ke sekolah. Memang penting ya Bu ya. Setelah perbincangan kita ini nih Bu, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dan Ibu inginkan nih dari perbincangan kita ini? Saya sih berharap Bu, lebih siswa tersebut lebih semangat lagi datang ke sekolah karena sangat disayangkan jika usia sekolah itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena masa sekolah tidak akan terlalu telah nanti kemudian hari siswa tersebut akan menyesal karena tidak ke sekolah Baik Bu Febri. Nah, sekarang nih bagaimana perubahan dari siswa tersebut yang Ibu inginkan kira-kira? perubahannya yaitu saya selalu ingin memberikan motivasi dan semangat kepada peserta tersebut agar peserta tersebut mau lebih rajin hadir di sekolah. Jika dia ada kendala sakit atau ada yang lain memberikan kabar kepada saya seperti itu. Baik, intinya itu Bu Febri menginginkan ya motivasi dan semangat dari siswa tersebut ya Bu ya. Nah sekarang nih kalau Ibu lihat nih, Bu Febri lihat nih dalam kondisi yang ada saat ini ya, proses siswa tersebut rajin sekolah di sekolah Ibu ada di level mana ya kira-kira? Siswa tersebut masih karena belum mendapatkan dorongan dan motivasi dari orang tua dulu. Masih diberikan beban Jadi masih ada di level 5 dan anak itu masih ada beban ya dia dari pihak orang tuanya. Nah, Ibu kira-kira nih untuk perubahan nanti mau ada di level berapa nih kira-kira untuk perubahan itu?
Saya sih berharapnya siswa tersebut dapat berada di level 8 dengan cara saya berkolaborasi antara kepala sekolah, teman sejawat, tenaga pendidikan, serta orang tua lain dalam memberikan motivasi dan dorongan terhadap siswa yang malas ke sekolah. Baik, jadi Ibu menginginkan di level yang tinggi ya, 8 ya. Nah, terus apa kira-kira nih yang Bu Febri rencanakan dan atau apa ada ide atau harapan apa gitu untuk bisa mencapai itu, dan rencana apa untuk meningkatkan level dan kolaborasi apa sih yang Ibu inginkan? Sebenarnya saya sudah memikirkan Bu rencana saya, yaitu untuk melakukan observasi di rumahnya. Jika siswa tersebut tidak masuk karena apa-apa, masalah apa, saya akan observasi di rumahnya dan berkolaborasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, serta orang tua yang lain untuk melakukan observasi ke sekolah ini. Dan jika ingin membantu pun saya ingin diperbolehkan asalkan siswa tersebut, misalkan dia ingin membantu orang tuanya, diperbolehkan asalkan besoknya itu di hari libur, jadi Sabtu atau Minggu, itu dia membantu siswa tersebut. Ya, bagus sekali ya Bu Febri ya, dengan memberikan pendampingan kepada orang tua dan untuk lebih menggerakkan siswa ini ke sekolah ya, dengan memberikan motivasi juga. Nah, selain itu, apakah ada Bu rencana lain yang Ibu inginkan? Untuk saat ini belum ada rencana lain Bu, karena menurut saya dengan melakukan kolaborasi kepada orang tua untuk memberikan dukungan kepada siswa tersebut untuk mau ke sekolah. Baik Bu Febri. Jadi kolaborasi ini yang menurut Bu Febri paling efektif nih ya, dan bisa dilaksanakan saat ini ya. Nah, kapan gitu Bu Febri akan memulai dan menjalankan rencana tersebut? Saya akan memulainya mulai minggu depan, dan saya semoga akan menghadap kepada kepala sekolah. Baik. Nanti saat kolaborasi nih Bu ya, dengan orang tua berjalan, apa ada yang akan membantu Bu Febri dalam melaksanakan hal tersebut? Pastinya Bu, ada yang saya membutuhkan banyak bantuan dari orang tua lain, bukan sejawat dan tenaga pendidikan untuk mengingatkan siswa tersebut untuk rajin ke sekolah. Baik. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua ya, dengan teman sejawat juga, agar rencana Ibu ini dalam menegakkan kedisiplinan siswa ya dapat berjalan dan berjalan. Terus manfaatnya apa ya Bu kira-kira? Ya, benar sekali. Manfaatnya itu saya ingin siswa tersebut merasakan pendidikan di sekolah dan bisa merasakan lingkungannya di sekolah. Baik Bu Febri, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita ini. Saya mau bertanya satu lagi nih Bu, boleh ya Bu ya? Iya. Dan dari hasil perbincangan kita, apa sih yang Bu Febri dapatkan nih kira-kira dari ini Bu? Dari perbincangan ini saya merasa tenang gitu, karena saya dapat menyampaikan problem saya kepada ini, dan saya juga mendapatkan keyakinan dan semangat bahwa pembelajaran yang saya dapat menjalankan tersebut. Ya, alhamdulillah ya Bu Febri ya. Semoga semua apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu, atas waktunya Bu ini untuk menyampaikan permasalahan saya. Sama-sama Bu Febri. Ya, sampai bertemu ya Bu di lain waktu. Ya Bu, Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Baik, Bu ini tadi sudah melaksanakan proses publikasi ya dari Bu Febri. Oke, sesi ini saya
namakan dengan pasca observasi, di mana saya akan mengajukan pertanyaan beberapa terkait observasi ini. Yang pertama, bagaimana Ibu rasanya setelah melakukan performa tadi dengan Alhamdulillah ya Bu, sudah baik dan lancar gitu ya. Karena di sini Bu Febri sebagai coach juga menjawab pertanyaan dari saya dengan pertanyaan saya yang berbobot Ibu. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya melakukan secara bersama-sama Bu ya, baik coach maupun saya sebagai coach ya Bu ya, dan Bu Febri sebagai coach, jadi sudah sesuai dan dengan indikator yang saya harapkan gitu Bu ya. Berarti prosesnya sudah sesuai ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tersebut? Iya, baik Bu. Dalam proses coaching tadi, di mana saya juga sudah dulu menanyakan tujuan kepada Bu Febri, kemudian mengidentifikasi dan rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Febri gitu sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi Bu dari permasalahan tersebut gitu Bu. Keren sekali Bu Febri. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya terhadap praktik coaching yang dilakukan Bu ini dan Bu Febri. Iya, baik ya. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur cerita yang tadi Bu ini sebutkan. Cerita itu sudah mencakup tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab apa yang Ibu gali dari coach yaitu Bu Febri. Jadi itu sudah sangat detail menggali perihal informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan tadi ke Bu Febri sebagai coach, sehingga Bu Febri bisa menemukan solusi dari permasalahan melalui praktik coaching tadi. Nah, kemudian Bu, muncul lagi pertanyaan, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan hasil pengamatan saya ini? Alhamdulillah senang Bu ya, dimana Ibu tuh memberikan apresiasi terhadap saya dalam proses coaching lulusan ya Bu yang baru saya lakukan. Tapi di sini sejujurnya nih Bu, ada harapan lagi Bu saya yang ingin saya kembangkan kompetensi yang lebih Bu. Oke. Jadi kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Iya, di sini saya akan mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya. Kemudian Ibu udah terbayang nanti kira-kira akan melakukan apa terkait kompetensi tersebut? Iya, kemungkinan saya akan mengembangkan diri saya itu dalam berlatih lagi Bu. Jadi untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Oke. Pastinya dalam mengembangkan kompetensi tersebut Ibu perlu bantuan. Kira-kira siapa yang ingin Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Ya, saya sih berencana untuk mengembangkan kompetensi tersebut saya minta bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti di sekolah ya Bu, kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan tenaga kependidikan. Kira-kira waktunya kapan Ibu? Mungkin minggu depan lebih cepat lebih baik. Baik, bagus sekali Bu ini ya. Nah, dari kegiatan supervisi ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya dan percakapan Ibu berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan, yaitu sudah sesuai dengan alur cerita dan menggunakan teknik rasa, yaitu receive, kemudian as ya, summarize sampai dengan action ya, dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan coaching. Semoga kedepannya Bu ini dapat melakukan coaching
dengan lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, mungkin bagi rekan sejawat, bagi manajemen atau kepala sekolah, bahkan tenaga pendidikan. Atau kalau bisa murid ya Bu ya, karena kita perlu juga tuh menggali potensi yang dimiliki sama guru. Oke, demikian observasi kita ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Putri. Saya juga mendapat masukan yang baik dari Bu Putri sehingga saya menambah nih semangat untuk merubah lebih baik lagi. Tetap semangat Bu Eni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.